Suka duka saya sebagai Yesuit, semua orang itu punya rasa sepi, kesepian. Tapi sepi yang diolah dalam doa, dalam Dia yang manggil kita, yaitu Tuhan sendiri, akan menjadi sunyi. Sunyi teruskan dalam kontemplasi spiritualitas atau kerohanian Yesuit, itu akan menjadi hening. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai Yesuit untuk krisis, untuk keadaan-keadaan yang tidak oke, tidak pas itu, kita jalan terus. Tapi yang menjadi suka itu adalah ketika komunitas mendukung. Ketika kita didukung bahwa it's okay, kerasulanmu, apa yang kamu kerjakan, pioneeringmu, perintisan ke wilayah sosial, ekonomi, politik, medium, dan diwawancara TV dan koran dan nulis itu oke, didukung, itu sukanya. Tapi dukanya adalah ketika kita itu sendiri merasa sepi, semua orang sepi, tapi ya itu tadi, sepi yang diolah dengan mendalam. Itu kan saya selalu mengatakan sapi saja gayemi, merumput, dan setelah merumput diam kan. Dia diam untuk mengunyah. Lalu kita namakan dia mama biak untuk menjadi daging, apalagi manusia. Dan olahan kerohanian dalam doa, kesepian tadi, problem tadi dalam doa dengan Tuhan, kerohanian, itulah kita menjadi manusia bagi Yesuit. Lalu yang saya tambahkan lagi, saya merasa sepi itu dalam arti kalau saya merintis tidak dimengerti ya. Artinya ketika saya wawancara atau saya mengajar di Lemhanas, Lembaga Pertanian Nasional, atau mengajar di UI atau di ISI itu, ketika saya ada ide baru, kita ini kan kebanyakan dari dulu dididik dari atas ke bawah, tuntas. Itu artinya ada deduksi bahasa kerennya. Padahal Nusantara ini adalah dari bawah ke atas. Dialami dulu baru ada teori. Nah, di ISI Solo saya membuat buku-buku yang penelitian semua itu, lalu jadi editor saja dari S3 itu. Nah, kalau tidak ditangkap mengenai sulit ya untuk mengembangkan, jangan hanya mau dituntun dari atas. Jangan hanya mau dari atas ke bawah aja, tapi dari bawah ke atas tuh kalau tidak mengerti memang sepi. Tapi ya harus jalan terus. Life, the show must go on. Kalau saya ganti show adalah life must go on. Lalu yang ketiga yang saya merasa happy sekali kalau estetika, buku, tulisan, ide itu ditangkap. Jadi kalau murid saya ketemu di jalan atau di mana, lain menanyakan, wah Romo lagi di mana ini? Saya udah lupa kan. Tapi itulah, apalagi yang dulu saya ajari mengenai sketsa, ngelukis, dan semua itu sekarang jadi orang besar gitu, itu happy sekali. Tapi yang paling menggembirakan saya adalah ketika dipestakan. Dipestakan dalam arti bukan festival atau dies natalis itu semua lembaga diberikan gitu, atau dari kalau perguruan tinggi kan semua menyumbangkan untuk itu, padahal kalau keuangannya untuk penelitian kan bagus. Tapi yang dipestakan rohani dalam arti seperti panggilan keluarga dan panggilan imamat itu sama, dalam arti kita harus kreatif dan merawat kasih. Itulah generasi kami yang sepuh itu yang tua ini dididik untuk magis insinyis itu sendiri, jadi kompetitor gitu. Padahal yang mudah sekarang adalah kolaborasi, bekerja sama. Nah, itulah yang harus dipahami. Dan zaman berubah. Kalian kalau mau tahu kan 3 generasi itu. Generasi lisan, dongeng itu, tulis, generasi kami menulis itu, dan sekarang Anda semua lebih pas sekali dengan digital. Nah, ini harus memahami terus untuk itu. Nah, karena itu medium-medium baru. Saya sampai berusaha mengenal generasimu dengan menghafalkan mager misalnya. Itu malas gerak. Nah, itu yang saya ambil. Lalu asyik apa? Asyik kepo. Tapi sampai nggak tahu semua kan, padahal sebenarnya bisa diarahkan asiknya itu asiklah dengan Tuhan, tapi tidak mudah kan.
Apalagi setelah COVID itu, sesungguhnya bahwa kita harus dididik untuk siap krisis. Apapun yang terjadi, setiap zaman ada krisisnya. Gitu. Saya pakai moto Jawa. Sejak saya menghayati panggilan ini adalah sumeleng ati ing katresnan dalem Gusti. Meletakkan diri apa adanya, sumeleh dalam merasa dicintai Tuhan. Itu dahsyat. Jadi pada saat ada sesuatu yang impossible, ada saja. Jadi dengan ini saya beriman betul. Saya kalau menjelaskan ke mahasiswa atau tempat lain, selalu mengatakan Jesus of Nazareth, Isa Al-Masih, itu bisa dialog dengan Islam, dengan agama lain kita. Tapi Christ of the Lord atau Jesus of the Lord itu soal iman. Tuhan yang kita imani dari Yesus Kristus itu soal iman itu. Jadi kalau ditarik garis itu jelas sekali. Isa Al-Masih sampai di sini kan, Yesus dari Nazaret dan semuanya bisa diskusi. Tapi mengenai Jesus of Christ sebagai Tuhan itu yang di sininya. Itu adalah soal iman. Seperti kita mengakui Al-Quran adalah diturunkan dari Tuhan, itu kan soal a matter of faith itu. Jadi kalau saya kembali, sumeleng ati ing katresnan dalem Gusti, artinya kita meletak kalau ada masalah segala macam, asal kita dari dalam itu merasa dicintai Tuhan, dipanggil Tuhan, sampai sekarang ini sumeleng ati itu bisa jalan terus. Itu. Yesus adalah sahabat Yesus. Begini, ada soal dulu ya kan, bahwa kalau mau mencari ideal Yesus, itu adalah Yesus Kristus. Nah, saya mau mengarah ke sana yang satu kata. Ikut Yesus, itu dua kata kan. Mengabdi Yesus gitu. Udah dua kata aja. Nah, saya penulis nggak bisa satu kata kan. Oh, terbatas. Abdi Kristus, melayani Kristus gitu. Ya.